Pada waktu itu saya diperlakukan semena-mena, dipukuli lah, dihajar lah, dan ketika itu saya berdiam saja ketika saya dipukuli, dihantam. Saya bisa melawan sebenarnya, cuman saya teringat bahwa dia kawan saya bukan musuh saya. Dan di situ hidayah Tuhan itu datang menghampiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya kembali di channel Family Mas. Ya teman-teman semua, kali ini saya berkesempatan bertemu dengan salah satu narsum, yaitu Mas Sauki. Beliau ini mempunyai banyak pengalaman-pengalaman yang misterius dan banyak hikmahnya. Oke teman-teman, ikuti terus video ini ya kan, biar tahu pengalaman-pengalaman apa nih yang bisa dibagi. Oke, silakan Mas Sauki, perkenalkan atau apa yang mau disampaikan dulu ke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kawan-kawan. Saya akan membagikan sedikit tentang perjalanan spiritual, petunjuk dari Tuhan. Pengalaman apa nih yang membuat kayak di dalam hidup sampean itu kayak merasa wah ini pengalaman nih benar-benar berkesan gitu. Nah itu apa, boleh diceritakan atau boleh dibagikan dari perjalanannya mungkin, atau langsung waktu mendapatkannya seperti apa yang dirasakan gitu. Ya, pada awalnya itu begini Mas Peri. Suatu ketika kejadian saya masih bekerja di pabrik itu, ada kejadian, suatu kejadian yang memang itulah menjadi awal mula hidayah Tuhan itu masuk ke dalam tubuh saya. Itu seperti apa itu, kayak hidayah itu tuh yang menurut sampean hidayah itu tuh seperti apa gambarannya atau kejadiannya, atau seperti apa yang sampean alami itu apa itu? Hidayah itu kalau menurut saya itu sebuah petunjuk untuk melakukan suatu kebaikan. Itulah hidayah menurut persepsi saya. Dan di situ saya mengalami sebuah kejadian bahwa keburukan itu tidak bisa dibalas dengan keburukan, dan keburukan itu bisa dibalas dengan kebaikan, dan hasilnya akan memperoleh suatu hidayah. Wah, iya, mantap itu. Tapi apa yang sampean alami itu waktu itu gitu? Yang saya alami itu sebuah sebuah persaingan kerja mungkin. Mungkin sebuah persaingan kerja. Awal mula begini. Ya, yang namanya bekerja kan pasti ada persaingannya kan. Entah profesinya apa, pasti ada persaingan kerja. Pasti ada. Nah, di waktu itu ketika saya mau naik pangkat atau naik derajat, ada teman yang tidak menyukainya. Begitu. Jadi mungkin ada salah satu teman yang jahil gitu lah. Jahil, iya benar. Oke. Nah itu apa yang sampean rasakan, atau dijahilin seperti apa gitu? Yang saya rasakan itu banyak hal, dari sabotase, dari manipulasi, dari ya banyak lah. Contohnya, contoh konkretnya itu seperti apa? Ya misalnya itu menjelek-jelekan di depan bos. Itu salah satunya. Terus ada kayak main-main. Ada main-main itu juga nggak? Ya pasti itu ada. Ya. Ada. Seperti apa tuh, masih contoh yang sampean tahu lah, contoh sedikit yang sampean ketemukan gitu. Itu tuh kayak apalah gitu. Yang saya temukan itu, saya rasa itu seperti dibikin sakit. Dibikin sakit, tetapi
masuknya itu ke dalam rohani kali ya tepatnya, bukan di dalam jasmani. Oh, di apa ya? Di batin ya. Batin ya. Iya. Di jiwanya gitu. Kalau penyakit tuh kayak penyakit non medis gitu mungkin. Iya mungkin begitu. Rusaknya mental juga bisa begitu awal mula itu. Nah, terus sampean kan mengalami itu tuh. Nah, itu apa yang sampean lakukan atau sampean mengikhtiar apa gitu? Pada waktu itu saya diperlakukan semena-mena Di pabrik itu. di pabrik itu ya, dipukuli lah, dihajar lah, dan ketika itu saya berdiam saja ketika saya dipukuli, dihantam. Saya bisa melawan sebenarnya, cuman saya teringat bahwa dia kawan saya bukan musuh saya. Oh iya. Dan di situ hidayah Tuhan itu datang menghampiri saya. Ada sebuah nas itu ya, Iya. kayak wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Mungkin bersabarlah gitu. Maka Allah beserta orang yang sabar gitu kan. Iya, memang begitu. Jadi itu dalilnya kan itu. Iya. Terus prakteknya kan sampean sudah alami gitu Iya, ya. Ketika benar. sampean mengalami penindasan, mengalami suatu ketidakenakan atau apalah, tetap sabar gitu ya. Iya. Ternyata memang dari sabar itu membuahkan sebuah hasil yang lain gitu kan. Oh iya. Dari situ hidayah Tuhan itu muncul seketika. Itu berbentuk apa itu? Berbentuk apa ya? Lebih ingin mengenal jati diri dan kebenaran Tuhan. Oh, jadi dalam hati kayak terilhamkan begitu gitu. Iya, Jadi sama pengen itu, pengen lebih mengerti. mengenal diri, lebih mengenal sang kuasa Iya. gitulah ya. Tahu-tahu yang mungkin tadinya rada lalai atau apa gitu ya. Tahu-tahu tuh langsung terilhamkan begitu dalam hati Iya, gitu ya. betul. Tadinya sholat itu nggak pernah. Jarang-jarang Ngaji, apa nggak pernah nih? Nggak pernah, Wah, benar-benar nggak pernah. Iya, ya. Terus Sama-sama nggak pernah. Lah, lewat kejadian itu seketika timbul perasaan itu. oh iya, luar. Dari kemudian perjalanan itu sampai kemudian saya putuskan untuk keluar dari perusahaan, Dari pabrik itu dari ya. pabrik itu. Dan akhirnya Tuhan itu juga maha kuasa memberikan ganti yang lebih baik. Oh, jadi keluar dari pabrik yang satu nih, Iya, pindah ke pabrik pabrik yang yang lain. begitu. Nah, terus apa nih setelah dapat kayak petunjuk atau ya kan hidayah gitu, apa nih di pabrik yang satu yang baru ini gimana nih cara ibadahnya atau kerjaannya atau teman-temannya seperti apa gitu? Ya awalnya sih saya masih apa ya, masih dengan kegalauan mungkin. Karena mungkin hidayah itu efeknya juga pasti gelisah dulu. Gelisah dulu Gelisah ya. Jadi dulu. nggak langsung Nggak seketika langsung berubah jadi gitu seketika ya. berubah, nggak bisa. Melalui gelisah, wah pokoknya gelisah. Galau ya kan. Galau begitu. Akhirnya mungkin perlahan-lahan ya kan memperbaiki diri, mungkin kan begitu kan. Iya. Nah, setelah apa pengalaman di pabrik yang baru ini apa seperti apa kerjanya atau menemukan apa gitu? Setelah kerja di pabrik itu saya menemukan sebuah apa ya, mungkin benar kata Tuhan akan mengganti yang lebih baik kali ya. Ya saya bersyukurlah diganti pekerjaan yang lebih baik. Terus saya tetap bekerja. Tetapi saya tidak melupakan diri karena saya ingin mencari jati diri dan ketuhanan begitu. Dan kemudian saya bertemu dengan teman saya yang ada di Jakarta begitu. Nah, dari situ muncul suatu apa ya? Suatu yang dikatakan mungkin kalau buat manusia awam mungkin ya pertolongan dari Tuhan begitu. Kemudian saya diberikan arahan-arahan untuk berjalan dengan teman saya itu untuk melalui pertama kali jejak spiritual saya. Apa tuh maksudnya dengan teman sampean yang dari Jakarta itu sama sampean itu melakukan perjalanan apa atau kemana atau ketemu apa gitu, pernah nggak kejadian-kejadian yang bisa diceritakan gitu? Wah banyak hal kejadian itu. Contoh Awal mula itu tahun 2000 berapa ya, tahun 2000
2016 kayaknya. Dari situ saya awal mula mungkin dibukakan pintu hidayah dan rahmat mungkin. Melalui apa? Melalui perjalanan spiritual ziarah kali ya tepatnya. Ziarah ke makam-makam, ke wali ya. ke wali Ke wali, begitu. Ya jadi kalau menurut sampean ziarah itu seperti apa? Maksudnya kan banyak nih kayak apa ya, perbedaan-perbedaan pendapat tentang ziarah nih ya kan. Maksudnya lah kalau persepsi sampean ziarah itu kayak mendoakan atau kita menampak tilasi atau apa seperti itu. Kalau perjalanan saya itu apa ya? Mungkin ingat mati saja begitu. Jadi lebih mengingat mati. Mengingat mati itu. Jadi kita itu bisa apa ya? Bisa untuk lebih baik lagi dari hari kemarin. Jadi kalau kita ziarah nih tujuan utamanya lah ya, utamanya itu lebih mengingat mati, sehingga kalau kita sudah sering atau mengingat mati lebih sering lagi gitu, jadi kita kan ingat kan, maksudnya bekal apa nih ya kan yang mesti kita bawa nih ketika kita mati ya kan. Sampai mati, setelah mati kan kita sudah nggak ngapain nih kan, udah pertanggungjawaban amal gitu dan ya kan. Nah jadi apa, terus ada kiat-kiat nggak, jadi setelah lebih apa ya, lebih mengingat mati itu apa yang disampaikan lakukan tuh apa itu? Ya saya berjalan mungkin kali ya. Setiap berjalan saya menemukan banyak hal. Ya mungkin bisa dikatakan apa ya, kalau menurut saya itu sebuah apa ya, penjabaran kali ya tentang kehidupan ini. Mungkin bisa dikatakan hikmah bagaimana orang itu untuk bertahan hidup, bagaimana cara hidup, dan bagaimana mengatasi kesusahan hidup ini. Mungkin bisa. Atau mungkin bisa bagi-bagi tips cara mengatasi kesusahan hidup. Mungkin kan teman-teman juga lagi yang banyak mengalami kesusahan hidup, mungkin termasuk saya juga. Nah gimana itu Mas Sauki? Ya kalau saya seperti itu apa tips-tipsnya dari sampean lah, dari sampean ya, yang sudah sampean alami gitu. Yang saya alami itu banyak ya, pokoknya banyak lah. Pada intinya harus ikhlas. Ikhlas ya. Tipsnya itu ya, maksudnya ikhlas, ketika ada beban nih kita ikhlas dulu ya, yang diutamakan dulu, ya, ikhlas dulu. Terus apa, setelah itu ikhlas itu dijalani atau gimana? Ikhlas baru menerima keadaan. Menerima keadaan yang mungkin saat susah ya terima saja kesusahan itu dengan penuh rasa menjiwai lah, sabar dan menjiwai. Ya pada intinya sih begitu. Pasti pertolongan Tuhan itu ada ya. Ada, saya meyakini. Jadi ketika orang yang sabar, orang yang ikhlas, insya Allah lah pertolongan itu dekat dengan kita lah ya. Entah lewat apapun pertolongan itu mungkin ya. Mungkin hanya kita yang cepat harus peka gitu. Jadi Allah tuh menolong kita itu kan dengan berbagai macam cara kan. Mungkin diketemukan orang atau dapat nasihat atau apa, sehingga kita itu bangkit gitu mungkin ya. Iya mungkin. Seperti itu. Iya. Tetapi itu tidak mudah untuk menerima semuanya. Itu tidak mudah ya. Banyak hal kontroversi. Banyak hal tekanan dan beban sebenarnya. Nah, itu yang mungkin apa ya, warnanya atau bumbu-bumbunya ya kan dalam menjalani atau menerima sebuah apa sih, ujian gitu mungkin. Ya tidak sampai saat itu juga, karena perjalanan hidup itu selamanya akan berjalan. Terus berjalan, tak akan henti sampai maut begitu. Nah ada lagi nggak apa yang mungkin bisa disampaikan lah buat kita atau buat teman-teman gitu? Ya saya itu tidak bisa menyampaikan sesuatu hal yang mungkin bermutu kali, tetapi saya memiliki nasihat. Boleh. Jangan berhenti dengan kebaikan yang Anda lakukan, karena kebaikan itu tak akan pernah sia-sia. Siap. Dan janganlah engkau balas keburukan itu dengan keburukan, balaslah keburukan itu
dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan dengan mengharap pertolongan Tuhan. Insya Allah ya, ya. Gitu. Siap. Terima kasih Mas Sauki Oke. untuk apa namanya kesempatan kali ini ya kan. Ya, semoga bermanfaat semua bagi saya pribadi atau bagi teman-teman semua. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini pertemuan saya dengan Mas Sauki. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.